Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk hari ini kita dua material sekaligus. Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu, Integrated Circuit Layout Design, sama yang kedua, RD Rahasia Dagang atau Trade Secret. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, semikonduktor pertama kali muncul di tahun 1971 yang disebut mikroprosesor ya. Di sini ada transistor macam-macam lah ya. Di sini ada beberapa produk, ada chip dan barang-barang elektronik itu mulai banyak. Ada kalkulator, HP, komputer, televisi, DVD, laptop, perlengkapan yang lain-lain, pokoknya yang elektronik. Maka pembuatan chip langsung diikuti dengan tindakan pembajakan untuk membuat tiruannya. Jadi banyak yang ngekopi ya, yang mengakibatkan pengurangan secara drastis harga jualnya. Karena kalau membajak nggak perlu pakai biaya R&D-nya atau Research and Development-nya. Nah, disitulah awal mula ada perlindungan dari DTLST. Nah, istilah DTLST di sini dari desain topografis dan integrated circuit. Sirkuit terpadu di sini hasil produksi dalam bentuk terakhir ataupun setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor. Layout desain, kreasi berupa rancangan peletakan 3D dari berbagai elemen, paling enggak satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3D tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan dari sirkuit terpadu yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kalau ini dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang DTLST tahun 2002 nomor 32. Nah, sirkuit terpadu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi di dalamnya terdapat berbagai elemen atau sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif ya. Tadi sama yang sebagian seharusnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak, kreasi berupa rancangan peletakan 3D dari berbagai elemen aktif, ya, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan dari pemasangan sirkuit terpadu sebelumnya. Nah, ketika layout desain diciptakan belum berbentuk integrated circuit, maka dia sebenarnya masuk ke hak cipta, ya, karena berupa layout saja. Tapi ada proses transformasi dari wujud desain menjadi microchip ataupun microchip, maka tidak lagi jadi hak cipta. Karena keunikan itu, maka dapat peraturan tersendiri yang disebut DTLST ini. Nah, ini gambar paling gampang semikonduktor ya. Jadi chip warna biru, kemudian di situ ada penataan ya, penataannya ada di situ. Teman-teman bisa lihat ini contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan DTLST, di sini perlindungannya desain di sirkuit terpadu menghasilkan fungsi elektronik ya. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif untuk sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftarannya. Jadi perlindungannya 10 tahun ya. Sama kayak merek ataupun tapi kalau merek bisa diperpanjang dan juga sama juga kayak paten sederhana ya 10 tahun. Pendaftaran DTLST ya di sini ya, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di sini kepada pemegang hak sejak pertama pemegang hak terdapat dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Jika sudah dieksploitasi secara komersil, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Publikasi berupa eksploitasi secara komersil DTLST yang belum didaftar tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran. Penentuan mulainya jangka waktu perlindungan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftar. Sedangkan bagi yang langsung mengajukan tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan. Hal seperti ini tidak diperoleh inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam desain industri karena memang harus daftar dulu sebelum memasarkan invensinya produk desain terpadu desain tersebut. Tapi kalau untuk
DTLST itu nggak masalah ya, jadi bisa ya, karena memang pergerakannya sangat cepat dibanding dengan hak cipta yang lain, hak kekayaan intelektual yang lain. Ya, dalam permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohon ditandatangani oleh salah satu aja. Tanggal penerimaan, tanggal diterimanya permohonan dengan syarat sudah mengisi formulir ya, itu bisa semuanya secara online semua. Dan kalau ada kekurangan di sini ke DJKI, di permohon atau pemohon paling enggak dalam waktu 3 bulan sejak pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Dan di sini ya bisa dilanjutkan untuk pembuatan izin dari DTLST tersebut. Oke, demikian untuk kita bicara DTLST. Selanjutnya kita akan bicara mengenai trade secret. Ya, berikutnya di sini adalah trade secret ya, atau di sini bisa kita katakan sebagai rahasia dagang. Ya, rahasia dagang yang teman-teman sudah pahami ini kalau teman-teman nonton SpongeBob, nah itu kan teman-teman ada adegan di mana di situ Mr. Crab ya, Mr. Crab itu berusaha melindungi resep dari Krabby Patty-nya biar jangan sampai si plankton itu mengambil yang namanya resep rahasia dagang milik Mr. Crab ya. Jadi bagaimana perlindungan contoh paling gampang dari rahasia dagang itu ya seperti itu ya. Oke, baik kita akan mulai saja tentang rahasia dagang, trade secret. Ya, di sini disebut juga undisclosed information di WTO dan TRIPS ataupun confidential information di bahasa Inggris atau trade secret di Amerika. Ya, pasal 1 Undang-Undang 2000 tentang rahasia dagang nomor 30. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai private rights. Budaya timur menganggap ini public right ya. Makanya saya katakan kayak contohnya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu itu punya resep yang enak, kadang-kadang dia share dengan tetangganya itu biasa aja ya. Karena tujuannya nggak ekonomis, malah dia bangga ketika tetangganya bisa masaknya seenak kayak yang dia buat. Nah, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, sifatnya aktual, dan potensial tidak diketahui umum, serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu sehingga nggak bisa dipakai orang lain. Ya, kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi dari rahasia dagang. Dan ini dia automatic protection ya, konsep perlindungannya. Ya, jadi filosofi perlindungan rahasia dagang di Amerika Serikat atau Inggris pada dasarnya bahwa semua informasi yang bisa membuat pesaing meraih keuntungan itu dikategorikan sebagai trade secret. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia perusahaan, maka dikualifikasikan sebagai breach of confidence. Dengan berlakunya WTO dan TRIPS juga mendorong politik hukum nasional Indonesia untuk segera mempunyai peraturan perundang-undangan di bidang informasi yang dirahasiakan. Perlu diproteksi kerahasiaannya karena secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan. Secara materi memberikan insentif. Dan persyaratan informasi tersebut diklasifikasikan bersifat rahasia kalau punya nilai ekonomi ya. Jadi informasinya bersifat rahasia kalau hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap nilai ekonomi apabila sifat rahasianya informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan ataupun usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dan sistem perlindungannya di sini bisa dikatakan automatic protection ya, sama kayak hak cipta ya, nggak perlu diumumkan, nggak perlu daftar ke DJKI, nggak apa-apa selagi dia bisa menjaganya. Nah, subjeknya ya pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang di sini menggunakan sendiri boleh atau memberikan lisensi ya kepada orang pihak lain.
Oke, kemudian ruang lingkupnya ada metode produksi, ada metode pengelolaan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang punya nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Objek yang dilindungi, formula termasuk ada tabulasi data, kode-kode akses, ya ini bagian dari rahasia dagang. Contohnya yang paling legend ya Coca-Cola ya, karena Coca-Cola itu pakainya rahasia dagang untuk teknis senyawa yang melindungi formulanya, bukan paten. Karena kalau pakai paten 20 tahun berakhir, maka sedangkan Coca-Cola itu udah lebih dari 100 tahun ya sampai sekarang resep rahasianya masih disimpan karena dia pakai trade secret. Nah, pelanggaran dalam RD ya dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagangnya. Nah, ini makanya kan kalau udah tidak berusaha dilindungi ya berarti dia sudah menggugurkan hak dia untuk punya rahasia dagang. Contohnya kayak pemilik rumah makan, dia punya resep masakan yang enak banget. Kemudian dia upload di YouTube cara memasaknya atau cara membuat atau bumbu rahasianya. Maka sejak saat itu bumbu masak tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia dagang. Seseorang dengan sengaja mengingkari kesepakatan tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Jadi nggak harus tertulis, tidak tertulis pun selagi bisa membuktikan itu bisa dijadikan alat bukti ketika ada orang mengungkapkan rahasia dagang. Seseorang dengan sengaja mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan dan seorang yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kayak karyawan di restoran dia bagian masak, biasanya itu sudah ada perjanjian kalau dia tidak boleh membocorkan rahasia dagangnya. Tapi ketika dia resign, kemudian dia menciptakan makanan yang sama dengan bumbu yang sama, rasa yang sama. Nah, sejak itu dia bisa di-ban oleh pemilik atau dituntut oleh pemilik rahasia dagang yang merupakan restoran pertama di mana dia bekerja sebelumnya. Bentuk pelanggaran rahasia dagang menurut ketentuan 13 pasal 13 dan 14 dia sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, kemudian di sini menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan, dan perbuatan dalam poin A di sini ya pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat di sini ya. Dan kemudian tindakan rekayasa ulang produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain semata-mata untuk mengembangkan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Kemudian dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam spionase ekonomi. Nah, ini belum dibahas di situ. Spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud menguntungkan pemerintah asing dikategorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Nah, tindakan spionasenya satu, mulai ada mencuri atau tanpa izin mengambil untuk diri sendiri, membawa atau menyembunyikan atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh rahasia dagang, tanpa izin memperbanyak, meniru, sketsa, ya di sini memotret, mengambil data, dan seterusnya, menerima, membeli, memiliki rahasia dagang, dan seterusnya, dan juga berusaha untuk melakukan pelanggaran di mana dalam poin A, B, dan C. Oke, begitu aja untuk kali ini kita bicara rahasia dagang sama desain tata letak sirkuit terpadu. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu minggu depan masuk ke materi tentang franchise. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.